Jadi ini ada sanksi denda. Nah, tadi contohnya, eee, kita harus membuat SPT nih, tapi, kita penyampaiannya tidak tepat waktu. Untuk PPN dikenai 500.000, kemudian contohnya kita PPh, wajib pajak ya, kita kan pasti menyampaikan SPT tahunan, tapi kita juga, tidak sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh, ketentuan perpajakan, kita akan didenda 1 juta. Jadi selain sanksi denda, nah nah tadi, telat dalam penyampaian SPT, nah ini juga akan didenda. Kemudian ada lagi sesuai dengan pasal 8, wajib pajak, mengungkapkan ketidakbenaran mengenai data yang dilaporkan dalam SPT. Nah, ini kan ketika kita menyampaikan SPT harus sesuai dengan real ya. Nah, tapi jika kita mengungkapkan ketidakbenaran dalam SPT, nah, disertai jumlah pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya masih tergantung. Nah, atau terutang walau sebenarnya dilakukan pemeriksaan namun belum dilakukan penyidikan. Wajib pajak ini akan didenda berapa? 150%. Nah, ketika kita SPT ini tapi kita sampaikan tidak benar. Kemudian, pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak. Nah, atau membuatnya namun tidak tepat waktu. Akan didenda berapa? 2% dari dasar pengenaan pajak. Nah, nanti kita juga akan belajar apa itu dasar pengenaan pajak, berapa sih dasar pengenaan pajak tiap-tiap jenis pajak. Nah, jadi ketika kita sudah menjadi pengusaha, kemudian pengusahanya itu pengusaha kena pajak. Karena apa? Karena kita misalkan melakukan transaksi jual beli barang yang mempunyai nilai PPN. Jadi kita harus mengukuhkan usaha kita menjadi, pengusaha kena pajak. Nah, setelah kita menjadi PKP, tentu kita harus membuat faktur pajak. Misalkan nih, eee, misalkan kita mau jual barang, nah kita, punya perusahaan ya, perusahaan mobil misalkan, kemudian kita jual mobil. Itu kita selain menerbitkan invoice ya. Nah, kalau teman-teman pernah ingat belajar akuntansi, ketika kita menjual mobil tentu kita, juga menerbitkan invoice ataupun, surat tagihan kepada customer. Ibaratnya, ini harus dibayar, mobilnya harganya sekian, dan juga kita harus menerbitkan faktur pajaknya. Jadi ketika, misalkan apalagi di perusahaan, perusahaan kan transaksinya jarang secara tunai ya, biasanya mereka penjualannya pun secara kredit, dalam arti tidak langsung dibayar cash, tapi menyesuaikan dengan, jangka waktu pembayaran dari perusahaan. Jadi ketika perusahaannya tadi menjual mobil, kita selain membuat surat tagihan juga harus dilampirkan faktur pajaknya. Kalau PPN berapa? Jadi ya 10% dari nilai si mobil tadi, misalkan 200 juta, 10%-nya adalah 20 juta. Faktur pajaknya harus tertulis 20 juta. Jadi ketika kita udah usaha tapi kita tidak membuat faktur pajak, nah ini akan dikenai denda 2%. Nah, kemudian PKP nih, pengusaha kena pajak ya, misalkan kita, melaporkan faktur pajak, tapi tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Ini juga akan dikenai denda. Jadi harus sesuai dengan masa penerbitan faktur pajaknya. Jadi mengapa apalagi di akuntansi, kemudian, membuat faktur pajak juga itu harus teliti. Nah, sesuai dengan pasal 33, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi isinya tidak benar mengakibatkan kerugian pendapatan negara akan didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang terutang, itu paling sedikit. Paling banyak berapa? 2 kali dari jumlah pajak yang terhutang. Nah,
Sanksi administrasi ini sendiri lebih cenderung pada peringatan bagi para wajib pajak agar tidak mengulang pelanggaran yang sama. Nah, ini ada sanksi administratif, sanksi denda. Ya, berikutnya ada sanksi bunga. Sanksi bunga akan dijatuhkan kepada wajib pajak yang sudah menunaikan kewajiban pajaknya, namun belum membayar dengan jumlah yang benar atau terlambat membayarnya. Dalam kasus ini, wajib pajak diberikan kebebasan untuk melakukan perubahan atas SPT yang telah disampaikan. Dengan apa? Dengan melampirkan pernyataan tertulis kepada petugas pajak sebelum ada tindakan pemeriksaan. Bila hasil koreksi pajaknya mengakibatkan utang pajak semakin besar, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi 2% per bulan atas kekurangan pajak tersebut. Dan dihitung kapan saat menyampaikan SPT hingga tanggal akhir pembayaran. Nah, jadi contohnya ini. Itu sama dengan bunga ya, Bu? Betul. Nah, jadi ternyata sangat banyak ya ketentuan-ketentuannya ketika kita telat melaporkan pajak ataupun sudah melaporkan pajak. Nah, tapi kita belum membayarnya dengan jumlah yang benar, itu juga akan dikenai sanksi ya 2%. Kemudian, terdapat perbedaan yang signifikan menghitung bunga utang biasa dengan utang pajak atau sanksi bunga. Bunga utang pajak dalam ketentuannya tidak menerapkan bunga majemuk. Nah, besarnya bunga dihitung dari mana? Dihitung dengan tetap dari jumlah pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Akan tetapi dalam kasus wajib pajak hanya membayar sebagian, atau tidak membayar sanksi sesuai dengan aturan pajak, maka sanksi tersebut akan kembali ditagihkan. Sebentar ya, Ibu info ke kelas lain untuk masuk Zoom lagi. Baik, Bu. Baik, Bu. Makan pakai Bu, rekan saya, teman saya ada yang gitu, Bu. Mohon maaf tanya, Bu. Ya. Ada yang belum lapor SPT 6 tahun itu. Kan itu dalam dunia perpajakan itu seperti apa ya? Tidak menyampaikan SPT-nya selama 6 tahun. Tapi masih bekerja. Itu pajak pribadi apa badan Pak Kiki? Ya. Tapi kalau memang secara logika, kalau secara logika, Bu, kan kita sudah bayar pajak, terus kan kita lapor lagi, kan negara kita tahu kalau kita bayar pajak sekian tiap bulan per tahun sekian. Kalau lapor lagi jadinya sebenarnya kayak nggak logik aja, nggak logika dan make sense gitu. Harusnya kan ya sudah bayar aja kan. Kalau pemerintah atau pun punya sistem yang untuk menerima hal itu. Gitu. Jadi kita kan membayar itu pajak penghasilan pribadi ya. Jadi kita kan sudah dikenai pajak setiap bulan ya. Ya kan, Pak? Siapa tadi ya? Sudah dipotong tepatnya. Sudah dipotong setiap bulan. Yang memotong adalah si perusahaan ya, yang kita bekerja, betul, Pak Eko? Iya, Bu. Iya. Iya. Betul. Jadi
dipotong sekian setiap bulan. Tapi kita wajib menyampaikan SPT dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun itu kita menyampaikan SPT. Nah, untuk apa? Untuk perhitungan pajaknya, karena pajak itu dia menghitungnya selama 1 tahun. Jadi mengapa kita sudah membayar pajak, tapi harus membuat SPT juga supaya dihitung realnya. Real pajak kita itu selama 1 tahun itu berapa. Makanya nanti ada istilah lebih atau kurang bayar. Nah, Pak Eko pernah nggak ada lebih bayar pajak? Saya Nyicil aja Bu, nyicil. masukin SPT pernah lebih bayar, tapi akhirnya saya koreksi. Banyak yang ada banyak campur-campur. Saya pernah Bu lebih bayar SPT tapi nggak bisa ditarik. Sebentar ya. Bu, izin bertanya, Bu. Oke ya, tadi Pak Eko belum selesai. Sebentar. Nah, jadi kenapa ada istilah nanti lebih bayar? Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami lebih bayar. Jadi setelah SPT disampaikan ternyata lebih bayar. Itu biasanya di bulan berikutnya itu kita ditagih lebih kecil, ya. Jadi misalkan kalau teman-teman samakan kok potongan pajaknya antara A dan B lebih kecil. Nah, itu kenapa? Karena ada lebih bayar ketika real sudah penyampaian SPT, sudah real kita itu terbayar pajak berapa. Nah, itu kenapa ada lebih bayar ataupun kurang bayar. Jadi meskipun sudah dipotong tiap bulan, kita wajib menyampaikan SPT 1 tahun sekali. Untuk apa? Untuk menghitung real pajak yang terpotong seharusnya itu berapa. Kenapa di pajak nanti ada lebih bayar atau kurang bayar. Kalau teman-teman perhatikan biasanya setelah pelaporan SPT itu ada perubahan dalam potongan pajak penghasilan. Misalkan lebih bayar ya berarti bulan tersebut pembayaran pajaknya lebih kecil gitu. Kalau habis lebih bayar terus kemudian tahun berikutnya kita berhenti kerja gimana Bu? Kalau habis lebih bayar ya, kemudian kita berhenti bekerja gitu ya. Jadi uang lebih bayarnya itu kemana gitu ya. Jadi kalau masih bekerja kan otomatis terpotong. Tapi ketika lebih bayar ya kita harus melaporkan. Tentu ketika kita sudah tidak bekerja juga kita sudah tidak dikenai PPh lagi ya. Kita sudah melaporkan juga ke kantor pajaknya ataupun biasanya dari perusahaan yang mengurusnya. Tapi jarang karena kelebihan bayar pajak ini kita tahu lah ya untuk proses administrasi di pemerintahan itu agak sulit ya. Kalau kurang dioyok-oyok ya Bu. Iya, walaupun itu lebih ya sudah lebih hak dicuek kita, betul. Udah gitu pindah ke perusahaan baru tidak menerbitkan SPT Bu, jadi tidak lapor sampai sekarang gimana? Iya. Sebenarnya karena apa namanya? Alhamdulillah gitu aja. Alhamdulillah ya. Karena itu walaupun secara real sanksinya administrasinya banyak, bunganya banyak, dendanya banyak, tapi kenyataan di lapangan pun kan berbeda ya tadi Bu Mawarni. Kita nggak usah deg-degan takut ya Bu nggak lapor kalau kita udah nggak kerja atau kerja di perusahaan yang tidak menerbitkan SPT gitu. Iya, jadi memang seharusnya sih kita sesuai rule ya. Jadi ketika kita pindah bekerja pun melapor, tapi ya tadi kembali bahwa di pemerintahan sendiri pun karena kalau kita lapor bahkan prosesnya ya, nah sulit juga pemeriksaannya juga. Kecuali kalau kita lapor udah nihil itu aman gitu ya Bu? Iya, betul. Karena bisa juga kita dihapuskan pajaknya, misalkan terutama sih kalau
badan usaha ya, misalkan badan usaha ini udah bubar. Nah, ini kita harus nih lapor ke perpajakan, jadi supaya dihapuskan pajaknya gitu. Tapi kalau perusahaan, kalau wajib pribadi ya, karyawan ini emang banyak sekali, apalagi kita tahu ya wajib orang pribadi itu banyak. Nah, seperti kasus Bu Mawar ini ya, akhirnya di perusahaan baru tidak menerbitkan SPT ya. Kenapa itu, Bu? Iya, karena perusahaannya kecil, terus udah gitu nggak resmi gitu Bu, nggak ada faktur pajak, nggak ada NPWP gitu. Jadi karyawannya itu tidak diadakan pemotongan pajak, jadi nggak ada Oke. SPT juga Bu. Betul, jadi tidak semua perusahaan kena pajak ya. Jadi tidak semua juga perusahaan penghasilannya pun kena pajak, karena nanti kita akan belajar ya penghasilan tertentu yang terkena pajak. Begitu juga dengan PPH ya. Tadi betul Bu Mawarni, jadi memang penghasilannya itu tidak memenuhi menjadi penghasilan kena pajak, jadi tidak dikenai pajak gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke. Paham. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang besar, nah ini wajib ya, tentu. Tadi ini Lanjut ada Bu. sanksi bunga, jadi banyak sekali materinya. Ada sanksi kenaikan juga. Sanksi kenaikan ini merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh para wajib pajak. Tentu ya, ketika ada kenaikan apa, nggak cuman pajak, nah, tentu kita sangat ditakuti oleh wajib pajak. Karena mendapatkan sanksi kenaikan ini, jumlah pajaknya tentu harus berlipat ganda. Penyebabnya apa? Nah, contoh, karena wajib pajak tidak memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Nah, jadi ini, di mana Celah ini, Bu. betul, kita harus menghitung juga dengan benar. Nah, karena tadi dunia perpajakan pun dunia rawan yang dikorup ya. Nah, jadi harapannya misalkan kita apalagi di kampus Islam ya. Nah, teman-teman ketika bekerja itu harus jujur, ketika melaporkan pajak juga harus jujur. Karena apa? Karena nanti kalau ada pemeriksaan, biasanya sih memang ini untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya. Nah, itu diadakan pemeriksaan, kemudian ternyata tidak sesuai dengan jumlah pajak yang tidak memberikan informasi juga secara benar. Nah, ini bisa dinaikkan. Bahkan ada sanksi pidana. Dalam perpajakan, sanksi pidana ini berupaya untuk apa? Untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Nah, sanksi pidana merupakan sanksi yang paling berat ya. Tadi kalau sanksi denda, sanksi administrasi itu masih ringan. Nah, ini sanksi yang sangat berat dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak hanya diwajibkan kepada wajib pajak secara ilegal, menghindari pajak, tapi juga bagi orang atau pejabat pajak yang lalai, nah, dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya. Dengan begitu, sanksi ini akan berlaku adil kepada siapapun. Nah, contoh wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau sudah menyampaikan namun tidak benar. Nah, jadi ketika penghasilannya kena pajak, pasti harus menyampaikan SPT. Tapi apa kalau penghasilannya tidak kena pajak? Ya tidak menyampaikan SPT. Kemudian setiap orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Pasal 39. Akan dipidana ya. Pidana penjara. Petugas pajak, nah ini juga ada ya petugas pajak dengan sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya atau seseorang yang tidak menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban. Nah, sebagai seorang pejabat.
pajak. Akan dikenakan pidana paling lama 2 tahun, denda 50 juta. Kemudian yang kelima, setiap orang dengan sengaja mencoba untuk menghalangi atau membuat sulit penyidikan. Nah, ini juga tindakan pidana di penjara 3 tahun dengan denda 75 juta. Nah, ini ada. Bu, mohon maaf, slide share-nya, Bu. Oke. Ini kelihatan yang Ibu share? Belum, Bu. Kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatan, Bu. Ada nggak? Kelihatan, Bu. Nomor 3. Ada kelihatan. Oh, ada. Oke. 345 kan. Nah, ya. Betul. Jadi contohnya tadi kita tidak menyampaikan SPT, kemudian menyalahgunakan ya. Nah, ataupun pejabat pajak sendiri. Nah, ini juga bisa dikenai sanksi pidana. Nah, dengan pidana penjara tentunya. Nah, sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita mentaati peraturan yang ada. Dengan apa? Dengan diharapkan wajib pajak ya kita melaksanakan kewajiban pajaknya. Untuk memudahkan dan juga menegakkan keadilan pemerintah. Nah, terus melakukan pengembangan dalam aturan yang berlaku. Kebijakan atas sanksi yang ada diambil bisa menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak. Ini sebenarnya materinya banyak ya. Tadi cuma sanksi-sanksi, tapi kalau di buku ya, nah di buku ini, buku perpajakan, ini ada contoh formulir SPT. Mungkin teman-teman sudah hampir semuanya pernah menyampaikan SPT? Ya, kelihatan, Bu. Nah, sudah ya. Nah, termasuk melaporkan hartanya? Iya, Bu. Udah. Betul. Pengampunan pajak waktu itu tahun berapa ya? Oh, ada pengampunan pajak juga? Amnesti. Amnesti pajak tahun berapa sih ya? 2018 ya? Betul. Pak Muharrem ya? Seringan nggak lapor ya, Pak. Wah, Pak Muharrem banyak nih hartanya kalau sampai kena amnesti. Betul. Pak Muharrem kena amnesti banyak, pajak. kan ada. Dan ada usaha kan punya bendera sudah PKP waktu itu. Jadi pas kebetulan memang ada denda sekitar 20-an berapa juta gitu kan pas ada amnesti gitu. Jadi ikut amnesti pajak. Ikut amnesti pajak ya. Alhamdulillah ya Pak. Betul. Nah, jadi SPT ini juga macam-macam sekali ya. Ada SPT wajib pajak, nomor pokok wajib pajak mah teman-teman pasti hampir sudah punya semua ya NPWP ya. Kemudian ada SPT tahunan, wajib pajak badan. Banyak sekali sih contohnya ya. Kalau teman-teman lihat pasti kolom-kolomnya seperti ini. Kalau anak-anak offline biasanya ibu suruh bawa contoh formulir SPT tahunan supaya tahu oh jenis SPT itu seperti ini. Apalagi kalau anak-anak reguler, kalau anak-anak reguler kan masih belum punya NPWP juga ya karena masih kuliah. Jadi ada formulirnya ya, SPT itu ada 1771. Jadi kode formulir di paling kiri ya. Kalau teman-teman perhatikan itu ketika menyampaikan SPT. Ada yang belum punya NPWP di sini? Sudah punya. Sudah. Ada. Udah keblokir. Pak Kiki Pak nggak Eko punya. ada? Punya barusan lapor SPT tadi siang.
Oh, berarti ini bulan Maret ya? Ya, Harus lapor, Terakhir tanggal 31 iya, ya. bareng. jangan mepet, Iya. nanti penuh. Awal-awal enak Bersama. pakai itu, pakai online. Karena Maret ramai ya, Maret ya. Iya, pakai Epin, Bu. Pakai Evin ya. Online system kan. Udah bisa Iya. online. Jadi otomatis kecanggihan teknologi ya juga terus diperbaiki. Seperti aplikasi apapun ya, aplikasi yang kita punya juga Grab, Gojek itu pasti kita perbaharui, begitu juga dengan sistem pajak. Akan terus diperbaharui untuk memudahkan layanan. Kenapa? Karena kan pajak merupakan sumber penghasilan negara ya. Jadi kalau teman-teman ke kantor pajak biasanya ramah nggak itu? Sekarang Selatan Ramah Anak. Kantor juga. Ramah cuma nggak sabar antrinya. Nggak tahu sekarang. Sama terus ya ini Harus kok buat janji. mau ngajarin gitu. Ramah ya. Karena ramai kali ya Bu ya, jadi nggak terlalu ramah, capek kali. Harusnya sih ya ini, kalau menurut teori ya. Ramah. Karena pelayanan apapun sih sebenarnya ya, bukan hanya pajak. Tapi biasanya kalau di kantor pajak cenderung lebih ramah. Nanti di berikutnya kita akan belajar banyak ya, ada perhitungan pajak penghasilan, cara menghitung. Kalau PPN kan kita sudah tahu ya 10%. Kemudian PPNBM itu berapa persen? 11 sekarang PPN-nya. Iya, sekarang 11. Iya, jadi untuk sebelumnya kan 10% ya. Begitu juga dengan tarif bea materai itu juga terus berubah ya. Mungkin teman-teman tahu materai yang kita pakai sekarang materai 10.000 ya. Nah, dari awal 10.000. tuh ada 3.000, ada 6.000 ya. Jadi ketentuan besarnya pajak pun terus diperbaharui. Tentu terus kenaikan sih sebenarnya ya. Oke, nanti materinya Ibu upload ya di si akad. Ya Bu, boleh bertanya Ini- Bu? Oke, Sama silakan. rekodnya di YouTube ada nggak, Bu? Ada. Rekodnya. Jadi boleh di-subscribe ya. Boleh di-subscribe karena untuk apa? Untuk memudahkan Udah teman-teman. subscribe kok, Bu. Oke, untuk memudahkan teman-teman mencari materi, misalkan ketinggalan Zoom ya. Bisa dilihat di YouTube. Nah, ini untuk kelas berikutnya ada kelasnya Pak Budi ya. Pak Budi ini Zoom ya? Betul. Belum Ya Bu, monitor. tadi Bu. Iya. Sudah Pak Budi. Nah, Siang. untuk kelas B dan C sudah ya tadi pagi ya? Siang. Ibu boleh bertanya Bu? Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, selebihnya di kolom grup boleh. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait pajak masukan. Ketika kita mendapat pajak masukan, ketika kita melakukan pajak keluaran, itu di saat kita melakukan e-billing penyetoran itu langsung terpotong di kode aksesnya dari nilai pertambahan nilai pajak pertambahan nilai 11% ya. Itu seperti dikreditkan. Itu nggak masalah ya? Atau dari satuan pekerjaan itu nggak double pembayaran pajaknya? Seharusnya sih nggak double ya Pak ya. Jadi tidak masalah karena otomatis memotong pajak keluarannya ya. Nah, motong pajak keluaran. Pajak Iya, masukan betul. memotong pajak keluaran. Itu nggak masalah ya Bu? Dalam Nggak masalah. SPT kan kita kan
langsung laporkan begitu saja sesuai yang kita bayar di e-billing itu. Betul, itu tidak masalah karena langsung memotong pajak keluarannya. Nah, nanti kita juga itu akan belajar nanti di materi PPN ya, Pak Anton ya. Iya, iya. Betul, itu tidak masalah, akan langsung mengurangi pajak keluarannya. Jadi Artinya, nanti itu bukan merupakan temuan pelanggaran undang-undang ya? Bukan sih. Karena ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, nanti Ibu akan menjelaskan apa itu pajak masukan. Nah, kalau Pak Anton kan ini udah pernah ya, Pak. Nah, jadi kalau teman-teman yang baru awam, apa sih pajak masukan? Ada lagi pajak keluaran ya. Nah, itu nanti ada di materi kita, di materi pajak pertambahan nilai ya. Oke, sudah jam 8, waktu Zoom-nya juga akan habis. Untuk kelas E ya, yang akan ada materi statistik ya. Iya. Oke. Untuk kelas E, silakan dilanjut dengan Pak Budi ya. Ini juga Ibu sudah akan berakhir Zoom-nya. Nanti materi di-upload di SIAKAD, termasuk rekod YouTube ini ya, di-upload juga. Kalau teman-teman untuk lebih memudahkan bisa di-subscribe. Nah, ada materi akuntansi ada, kemudian materi perpajakan juga ada. Jangan lupa tombol loncengnya. Terima kasih Bu ya. Ya, baiklah. Ya, Bu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua sehat. Belum ada tugas ya. Amin. Terima kasih banyak Iya, Bu. terima kasih Bu. Sami-sami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami.